Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok Monera memiliki ukuran mikroskopis berkisar antara 1-10 mikrometer. Untuk melihatnya, dibutuhkan mikroskop yang memiliki pembesaran lebih dari 1000 kali. Ciri-ciri makhluk hidup kelompok Monera adalah selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Monera bakteri. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Bakteri memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu basil, kokus, dan spiral. Bakteri di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan yaitu Escherichia coli di dalam usus besar manusia. Terdapat jutaan bakteri yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Yang kedua, bakteri yang merugikan manusia, seperti Clostridium tetani yang merupakan penyebab penyakit tetanus, dan Vibrio cholera yang merupakan penyebab penyakit kolera. Monera alga hijau biru. Anggota dari kingdom Monera yang lainnya adalah alga hijau biru atau Cyanobacteria. Alga hijau biru telah memiliki klorofil sehingga mampu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sama halnya dengan bakteri, alga hijau biru belum memiliki membran inti sel. Contoh alga hijau biru: Spirulina, Chlorococcus, Gloeocaspa, Microcystic, Oscillatoria, dan Anabacena azulae. Spirulina memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kesuburan tanah karena mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Protista. Kelompok kedua adalah kingdom Protista. Perbedaan utama kelompok Monera dan Protista adalah membran inti yang dimilikinya. Makhluk hidup kingdom Protista, selnya mempunyai membran inti. Sifat-sifat dari kelompok Protista ini sangat beragam. Ada yang bersel tunggal dan juga ada yang bersel banyak. Selain itu, ada juga yang berukuran mikroskopis dan juga ada yang berukuran makroskopis atau yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Ada yang sifat-sifat menyerupai hewan atau memakan hewan lain, dan ada juga yang memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan atau mampu berfotosintesis. Kelompok Protista yang memiliki sifat seperti hewan disebut protozoa, dan yang seperti tumbuhan disebut alga. Protozoa. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protozoa adalah Paramecium Amoeba coli yang terdapat di usus besar yang menyebabkan diare, dan Plasmodium malaria yang menyebabkan penyakit malaria. Alga. Alga yang termasuk ke dalam kingdom Protista adalah alga selain alga hijau biru. Makhluk hidup ini dibedakan berdasarkan warna tubuhnya. Yang pertama, alga hijau atau Chlorophyceae mempunyai tubuh multiseluler. Sel-selnya mengandung klorofil, berbentuk seperti benang, dan berwarna hijau. Biasanya hidup di air tawar yang jernih dan menggenang. Contohnya Chlorella dan Ulva lactuca. Alga coklat mempunyai bentuk seperti tumbuhan yang tinggi atau seperti lembaran, mengandung klorofil, memiliki zat warna coklat atau focosatin, dan hidup di laut. Biasanya digunakan sebagai bahan makanan ternak, obat-obatan, dan bahan industri cat. Contohnya Fucus, Sargassum, dan Laminaria.
Fungi. Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jamur bertahan hidup dengan cara mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan. Jamur mempunyai cara yang unik dalam memperoleh makanannya. Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan dan manusia, namun mengeluarkan zat yang membuat makhluk hidup lain terurai. Jika telah terurai, maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Jamur ada yang bersel tunggal dan ada yang bersel banyak. Jamur yang bersel banyak atau multiseluler, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa tersebut akan membentuk suatu anyaman yang disebut micelum. Jamur biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari, bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati, atau busuk dan bersifat parasit. Perkembangbiakannya dilakukan secara generatif atau kawin dan vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif dengan melakukan perkawinan melalui sel. Adapun secara